Juner tersenyum lembut sambil menatap Xiaoyan. Meski baru menembus bintang kedua Dosheng, kekuatan tempurnya telah melampaui batas itu. Jika ia bertarung dengan Hun Feng, hasilnya mustahil ditebak. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ia tidak pernah meremehkan musuh, terlebih Hun Feng, sosok yang digadang sebagai penerus klan Hun. Orang seperti itu jelas bukan lawan yang mudah. Perhatiannya kemudian tertuju pada satu hal. Setiap klan kuno hanya mengirim 3 orang. Gu Qingyang menjelaskan bahwa penaklukan api lotus pemurnian setan tidak bergantung pada jumlah. Ruang yang terdistorsi itu telah dikuasai api iblis selama ribuan tahun. Bahkan Ban Sheng hampir mustahil bertahan hidup di dalamnya. Mengirim terlalu banyak orang hanya akan berujung pada kematian sia-sia. Selain itu, klan-klan kuno terikat perjanjian. Para ahli di atas bintang kelima Dosheng dilarang ikut campur. Itulah alasan Hall of Souls tak pernah mengirim kekuatan penuh, meski Xiaoyan telah menghancurkan cabang penting mereka. Api Lotus. Pemurnian setan terlalu kuat. Tak satu pun klan sanggup menaklukkannya dengan batasan kekuatan ini. Namun justru karena itulah, mereka juga tak ingin api tersebut jatuh ke tangan pihak lain. Ketegangan kembali memanas ketika Gu Nanhai menyapa Elder Huo Yao dari klan Yan. Percakapan mereka segera menyinggung lenyapnya klan Ling, sebuah tragedi yang hingga kini belum terpecahkan. Kecurigaan secara halus diarahkan pada klan Gu dan klan Hun. Shun Er menyimpulkan dengan tenang. Besar kemungkinan klan Hun berada di balik semua ini, demi memecah belah klan-klan kuno. Namun tanpa bukti, semua hanya berakhir sebagai saling curiga. Sementara itu, suhu di langit kian meningkat. Retakan ruang angkasa memancarkan panas mengerikan hingga pasir di gurun mulai meleleh menjadi magma. Para ahli dari berbagai penjuru berdatangan, namun hanya segelintir yang berani mendekat. Klan Lei dan klan Shi tiba, tetapi memilih menjaga jarak. Hilangnya klan Ling telah membuat mereka waspada terhadap semua pihak. Tak lama kemudian, angin kencang membawa aroma obat yang kuat. Klan Yao akhirnya muncul. 3 sosok berdiri di udara. Yao Tian yang tampan dan dingin, bakat terbesar klan Yao. Yao Ling, adiknya yang berjiwa dingin, dengan potensi spiritual mengerikan. Serta seorang tetua berjubah alkemis dengan tatapan tajam, Yao Wangu. Begitu nama itu disebut, tubuh Yao Lao bergetar. Yao Wangu adalah penguasa disiplin klan Yao. Satu kata darinya cukup untuk menentukan hidup dan mati. Dialah orang yang, karena satu keputusan keliru, mengusir Yao Lao dari klan. Xiaoyan menggenggam lengan gurunya, merasakan emosi yang bergejolak. Dengan senyum tenang namun membara, Xiaoyan berbisik penuh tekad, "Guru, murid ini bersumpah, aku akan mengambil nyawanya." Shun Er menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius. Ia tahu betul kekuatan Yao Wangwi, Dosheng bintang 4 tahap awal, sosok yang jauh dari kata mudah ditangani. Namun Xiaoyan hanya tersenyum tipis, ia memahami risikonya. Selama api teratai iblis pemurnian belum berada di tangannya, Yao Wangwi memang ancaman besar. Tapi begitu api itu berhasil ia kuasai, perbedaan kekuatan akan lenyap seketika. Kemunculan klan Yao di langit segera menarik perhatian banyak pihak. Sebagai klan kuno yang menguasai seni alkimia tertinggi, reputasi mereka bahkan mampu menekan keberadaan Menara Pil. Jika klan Yao turun tangan sepenuhnya di dataran tengah, kedudukan Menara Pil tak ubahnya akan tergeser. Namun, di balik warisan besar itu, klan Yao terkenal dengan aturan kejam dan kesombongan yang mengakar. Pandangan Yao Wangwi menyapu sekeliling sebelum akhirnya berhenti pada Yao Lao. Tatapannya berubah tajam, disertai senyum tipis penuh sindiran. "Yao Chen, orang buangan itu masih hidup, bahkan berhasil menjadi Dosheng," katanya ringan, seolah membicarakan hal sepele. Nada itu membuat wajah Yao Lao mengeras. Masa lalu yang terkubur dalam-dalam kembali terkuak. Yao Tian ikut menimpali, menyebut bakat Yao Lao biasa saja, dan menyindir penolakannya untuk kembali ke klan sebagai tindakan bodoh. Suasana seketika mencekam. Banyak orang memilih diam, hanya menonton dari jauh. Tidak ada yang ingin terlibat dalam konflik klan kuno. Saat ejekan itu berlanjut, Xiaoyan melangkah maju. Dengan suara tenang, namun menusuk, ia menyindir tingkat jiwa Yao Tian yang tak sebanding dengan sikapnya yang arogan. Kalimat singkat itu langsung memicu amarah. Yao Tian tak menahan diri.
Gelombang kekuatan spiritual raksasa meledak, menyapu langit seperti badai. Namun di hadapan Xiaoyan, serangan itu runtuh hanya oleh genggaman tangan kosong. Keterkejutan menyelimuti langit. Xiaoyan maju selangkah dan melayangkan pukulan. Tinju spiritual raksasa terbentuk, memancarkan tekanan jiwa yang mengguncang ruang dan waktu. Negara surgawi sempurna. Seruan terkejut bergema dari segala arah. Pada usia seperti itu, pencapaian tersebut nyaris mustahil. Tinju itu melesat lurus ke arah Yao Tian. Wajahnya memucat. Jika serangan itu mengenai, jiwanya akan hancur. Di saat genting, Yao Wangwi turun tangan, menahan serangan tersebut dengan kekuatan penuh. Meski berhasil, ia tetap terdorong mundur satu langkah. Bukti betapa mengerikannya serangan Xiaoyan. Rasa malu dan amarah membakar Yao Tian. Ia berteriak agar Xiaoyan dibunuh. Namun, sebelum perintah itu berarti, ruang di hadapannya bergetar. Sebuah avatar roh muncul tanpa peringatan. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Yao Tian. Tak berguna, suara itu dingin dan merendahkan. Berani bersikap lancang di hadapan guruku. Anggap ini peringatan. Langit kembali sunyi, namun ketegangan justru semakin dalam. Yao Tian membeku di udara. Sebuah cap tangan merah darah jelas tercetak di wajahnya, sementara darah menetes dari sudut bibir. Langit seketika sunyi. Semua mata menatap Xiaoyan dengan keterkejutan bercampur dingin. Menampar pewaris klan kuno di depan umum jauh lebih memalukan daripada membunuhnya. Amarah Yao Tian meledak. Api coklat pekat membumbung, membentuk roh kura-kura raksasa berselimut duri api. Turtle Spiritual Earth Flame, api surgawi peringkat ke-13. Namun, Xiaoyan hanya mencibir. Naga api raksasa muncul, menghantam roh api itu hingga hancur dan berbalik menghantam Yao Tian sendiri. Dalam sekejap, Yao Tian muntah darah dan jatuh terhuyung. Saat Yao Wangwi menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Amarahnya meluap dan ia menerjang, meremukkan ruang dengan satu serangan. Xiaoyan tak memaksakan benturan. Avatar spiritualnya buyar dan kembali ke tubuh aslinya. Yao Wangwi langsung mengincar Xiaoyan, tetapi Ziyan melangkah maju. Tinju mereka bertabrakan, memicu kehancuran ruang dalam radius ribuan kaki. Meski terlempar mundur, Ziyan tetap berdiri tegak. Identitasnya sebagai Ancient Void Dragon membuat Yao Wangwi terkejut. Kekuatan fisiknya jelas bukan lawan biasa. Ketegangan meningkat hingga Chun Er dan Gu Nanhai turun tangan menekan situasi. Menyadari posisi tidak menguntungkan, Yao Wangwi akhirnya mundur sambil melontarkan ancaman dingin. Xiaoyan hanya tersenyum tipis, sementara Yao Lao dengan tegas menyatakan tekadnya untuk suatu hari mengukir nama orang tuanya di tablet klan Yao. Kepergian klan Yao membuat banyak pihak terdiam kagum. Kekuatan kelompok Xiaoyan, terutama Ziyan, menjadi sorotan para ahli. Tak lama, perhatian semua orang kembali ke ruang yang hancur. Celah itu membesar, memancarkan cahaya krem dan panas yang semakin mengerikan. Setelah berjam-jam, sebuah lingkaran cahaya terbentuk, menaikkan suhu wilayah itu ratusan kali lipat. Chun Er membuka mata dan berbisik pelan. Waktunya bergerak. Dalam sekejap, para ahli melesat menuju lingkaran cahaya. Xiaoyan berdiri, api membara di matanya. Memurnikan Demonic Lotus Flame, hari ini akhirnya tiba. Melihat banyak orang berbondong-bondong memasuki ruang yang hancur, Chun Er segera mengingatkan Xiaoyan agar mereka yang belum mencapai tingkat Ban Sheng mundur. Di tempat ini, jumlah sama sekali tidak berarti. Yang lemah hanya akan mati sia-sia. Xiaoyan setuju. Bahkan para elit aliansi pun tampak kewalahan menghadapi suhu mengerikan, apalagi mereka yang kekuatannya lebih rendah. Atas perintah Yao Lao, para ahli aliansi pun mundur dengan cepat. Meski kecewa tak bisa menyaksikan api iblis legendaris, mereka paham nyawa jauh lebih berharga. Tak lama kemudian, Huo Xuan dan rombongannya dari klan kuno masuk lebih dulu ke lingkaran cahaya. Sebelum masuk, Chun Er memberi peringatan serius. Api Lotus Iblis. Pemurnian memanfaatkan emosi sebagai benih. Sedikit saja gejolak perasaan, api iblis akan bangkit dan membakar tubuh serta jiwa. Xiaoyan dan Yao Lao terkejut mendengarnya. Api ini jauh lebih berbahaya dari dugaan. Xiaoyan memimpin masuk. Seketika, ia merasa seolah terlempar ke dalam tungku raksasa.
Dunia di sekelilingnya dipenuhi api putih krem yang memancarkan panas luar biasa. Bahkan dengan 5 api surgawi dalam tubuhnya, ia tetap merasakan tekanan hebat. Ia segera mengerahkan Heavenly Flame untuk melindungi diri. Namun, saat menoleh, Xiaoyan mendapati dirinya sendirian. Xun-Er dan yang lain menghilang. Lautan api terasa tak berujung, sunyi namun syarat bahaya. Ia terbang mencari jalan keluar, tetapi setelah waktu berlalu, tak satu pun sosok manusia muncul. Saat kebingungan, suara tiba-tiba terdengar. Xiaoyan bergegas, namun mendadak berhenti. 3 sosok berjubah hitam telah menunggunya. Kepala Aula Jiwa. Dengan senyum dingin, Kepala Aula Jiwa memanggil sesosok jiwa ilusi. Jantung Xiaoyan bergetar hebat. Itu ayahnya, Xiaozhan. Amarah dan duka seketika meledak ketika jiwa itu dihancurkan tepat di depan matanya. Niat membunuh Xiaoyan melonjak liar. Pada saat itulah, api putih krem tiba-tiba menyembur dari pori-porinya. Api iblis mulai membakar dari dalam tubuhnya. Xiaoyan tersentak sadar. Semuanya ilusi, jebakan untuk membangkitkan emosi. Dengan tekad kuat, ia menekan amarahnya dan mengerahkan Heavenly Flame gabungan. Api iblis perlahan dipaksa keluar, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Saat api menutupi matanya, dunia kembali berubah. Lautan api menghilang, berganti kabut putih krem. Di dalamnya banyak orang terbakar hidup-hidup oleh api iblis. Di depan Xiaoyan tampak Yao Lao, wajahnya menahan sakit, sementara benih api iblis mulai muncul di tubuhnya. Bahaya sesungguhnya baru saja dimulai. Xiaoyan terkejut saat melihat api putih krim menyala di tubuh Yao Lao. Ia tahu betul betapa berbahayanya api iblis yang membakar dari dalam. Tanpa flame surgawi, bahkan seorang Dousheng bisa hancur perlahan. Kini, Yao Lao tidak lagi memiliki perlindungan api semacam itu. Tanpa ragu, Xiaoyan muncul di sisinya. Sebuah telapak menghantam punggung Yao Lao, disertai teriakan rendah yang mengandung gelombang spiritual. Benturan langsung menghantam jiwa Yao Lao, membuat wajahnya memucat. Matanya terbuka tiba-tiba, napasnya tersengal. Api lotus iblis. Pemurnian ternyata menciptakan ilusi untuk memancing emosi, ujar Yao Lao dengan sisa ketakutan. Jika bukan karena peringatanmu, aku sudah celaka. Xiaoyan tersenyum pahit. Kabut di tempat itu terasa ganjil. Tanpa menunda, ia mengajak Yao Lao meninggalkan area tersebut. Leluhur Hoyun dan yang lain tak ditemukan, namun Xiaoyan menduga mereka bersama Xunei, Er, dan Zian, kelompok yang cukup kuat untuk lolos dari ilusi. Mereka menembus kabut dan akhirnya keluar dari wilayah berbahaya itu. Tubuh terasa lebih ringan, namun rasa gentar masih tersisa. Saat itulah suara gembira memanggil. Di depan mereka, sebuah peron raksasa melayang dengan pintu putih besar di ujungnya. Xun Er dan yang lain berkumpul di sana, jelas bukan ilusi. Xiaoyan menghela napas lega. Gunan Hai menjelaskan kabut tadi adalah Nightmare Heavenly Fog, teknik legendaris milik Purifying Demonic Lotus Sen, kabut yang mampu menjebak seseorang dalam mimpi seumur hidup. Fakta bahwa teknik ini kini muncul menandakan kekuatan api lotus iblis telah jauh meningkat. Namun, tempat itu bukan tujuan akhir. Dunia ini sepenuhnya berada di bawah kendali api lotus iblis pemurnian. Untuk menemuinya, mereka harus menaati aturannya dan melewati pintu besar di hadapan mereka, bersama segala rintangan di baliknya. Belum sempat bergerak, ruang di sekitar mereka bergetar. Retakan muncul disusul gelombang api putih krim. Dari celah-celah itu bermunculan puluhan ribu sosok manusia api bersenjata tombak, mata mereka kosong dan dingin. Itu budak api, ujar Gunan Hai, berat. Para ahli yang telah disempurnakan menjadi boneka. Pertempuran pun pecah. Serangan para Dousheng memusnahkan barisan demi barisan musuh, namun budak api terus bermunculan tanpa henti. Pembantaian ini tak berujung. Kita harus menerobos ke dalam, teriak Gunan Hai. Xiaoyan mengangguk. Ia memimpin serangan, membuka jalan menuju pintu besar. Para budak api meledak sebelum sempat mendekat. Dalam satu hantaman gabungan, pintu putih raksasa itu hancur. Di baliknya terbentang lorong api setan, jalan menuju inti api lotus iblis pemurnian. Xiaoyan menatap sekilas pasukan budak api di belakangnya. Bertahan di sini hanya berarti kematian perlahan.
Dengan perasaan gelisah yang tak jelas asalnya, ia akhirnya melangkah maju. Alam api setan ini terlalu misterius untuk diremehkan. Aula raksasa diselimuti cahaya api putih krim. Ribuan manusia api berdiri membisu, aura pembunuh mereka menyatu membentuk naga api raksasa di udara. Tekanan mengerikan memenuhi ruang itu. Xiaoyan mengamati dengan wajah muram. Sejak memasuki dunia ini, mereka telah menembus aula demi aula serupa. Namun, setiap langkah ke depan, kekuatan budak api semakin mengerikan. Setiap satu dari mereka setara dozun, jumlah yang tak berarti jika sendirian, tetapi 10.000 sekaligus adalah ancaman bahkan bagi Do Sheng. Kelelahan mulai terasa. Doqi terus terkuras, sementara energi alami dunia ini tercemar api iblis, mustahil diserap. Gu Nanhai menjelaskan bahwa sejak ribuan tahun lalu, tak ada jalan lain selain terus maju. Dunia ini sendiri menutup jalan mundur, memaksa siapapun melangkah ke depan. Xiaoyan segera menyadari kenyataan pahit. Api lotus pemurnian iblis sengaja mempermainkan mereka. Tanpa pilihan, mereka kembali menyerang. Aula demi aula dihancurkan, namun harga yang dibayar semakin mahal. Bahkan leluhur Hoyun mulai terluka. Hingga akhirnya sebuah aula berbeda muncul. Tak ada lautan budak api. Di tengah aula berdiri satu sosok kurus. Tanpa api di sekelilingnya, namun auranya menjulang seperti gunung. 4 bintang Dou Sheng. Ia bukan budak api biasa, ia memiliki kesadaran sendiri. Gu Nanhai yakin, inilah rintangan terakhir. Ziyan dan Gu Nanhai maju bersama. Sosok itu membuka mata dingin tanpa emosi. Tanah bergetar ketika ia menggenggam udara. Sebuah kapak raksasa berwarna darah muncul, memancarkan tekanan yang menyesakkan. Pertempuran meledak seketika. Benturan 3 Dou Sheng mengguncang aula. Retakan menjalar di dinding, gelombang energi memaksa Xiaoyan dan yang lain mundur jauh. Meski terdesak oleh serangan gabungan, sosok berkapak darah itu tetap puas. Setiap ayunannya membawa aroma kehancuran. Akhirnya ia terdorong mundur. Namun kegilaan tiba-tiba muncul di matanya. Cahaya menyala dari dahinya, membentuk sebuah simbol kuno. Xiaoyan membeku. Itu adalah tato klan Xiao. Pertanyaan besar mengguncang benaknya mengapa seorang penjaga api lotus pemurnian iblis memiliki lambang klannya. Tatapan Xiaoyan membeku saat melihat tato klan di dahi pria kurus itu. Jantungnya bergejolak hebat. Tato itu, simbol darah klan Xiao, seharusnya hanya dimiliki olehnya. Namun kini, tanda itu muncul pada sosok misterius yang berdiri di hadapan mereka. Xun-Er dan yang lain juga menyadarinya. Pandangan mereka tanpa sadar beralih pada Xiaoyan, penuh kebingungan dan keterkejutan. Dugaan pun muncul, mungkinkah ini leluhur klan Xiao? Namun, logika segera menepis harapan itu. Api teratai iblis. Pemurnian telah ada jauh sebelum klan Xiao berdiri. Tak mungkin api ini menelan ahli klan Xiao dari masa itu. Dan yang lebih mengerikan, pria ini jelas hanyalah budak api tersebut. Belum sempat pikiran itu tuntas, pria kurus itu mengayunkan kapak darahnya. Tebasan mengerikan merobek udara, menghancurkan penghalang Ziyan dan Gu Nanhai seketika. Keduanya terpental mundur, tubuh gemetar menahan luka berat. Kapak kembali terangkat, siap menghabisi mereka. Xiaoyan bergerak. Ia muncul di depan mereka. Tato klan menyala di dahinya. Kapak darah yang menebas tiba-tiba berhenti tepat di atas kepalanya. Untuk pertama kalinya, ekspresi dingin pria kurus itu bergetar. "Siapa nama tetuamu?" tanya Xiaoyan dengan suara berat. "Aku Xiaoyan, dari klan Xiao." Nama itu mengguncang kesadaran pria kurus tersebut. Kilasan ingatan dan perasaan darah yang sama muncul. Namun, kebingungan segera menggantikannya. "Siapa aku?" Suara Gu Nanhai terdengar gemetar dari belakang. "Kapak darah itu, Xiao Chen." Nama itu menggema. Xiao Chen, sepupu Xiao Xuan, leluhur klan Xiao yang temperamental, dan menghilang bersama munculnya api terapi iblis pemurnian. Kini, dia berdiri di sini, terbelenggu api iblis. Xiao Chen mulai bergetar, melawan kendali api dalam tubuhnya. Api putih krem merembes keluar dari pori-porinya. Xiaoyan merasakan getaran aneh dari cahaya di kepalanya, melangkah maju dan menepuk bahu Xiao Chen. Api itu mereda. Dengan napas berat, Xiao Chen menatap tato klan di dahi Xiaoyan. "Bagaimana keadaan klan Xiao?" Jawaban Xiaoyan singkat.
namun menghancurkan. Klan Xiao telah musnah. Tangan Xiao Chen mengepal, darah mengalir dari sela jarinya. Kebencian dan duka membara, namun tak bisa diubah. Atas permintaan Xiaoyan, Xiao Chen akhirnya memimpin mereka menuju pusat alam api setan. Di balik pintu terakhir, tangga batu membawa mereka ke altar tinggi, tempat sosok berjubah putih duduk di atas takhta api. Api putih krem menari di sekelilingnya. "Aku adalah ujian," ucapnya lembut. "Kalahkan aku, dan kalian dapat mewarisi api. Gagal, kalian akan menjadi budakku." Tekanan mengerikan menyelimuti ruang itu. Xiaoyan menghembuskan napas panjang, lalu berbicara pelan, namun tegas. "Api teratai iblis. Pemurnian. Ilusi yang kau ciptakan memang nyaris sempurna, bahkan melampaui pohon bodhisattva kuno. Tapi seberapa nyata pun, ilusi tetaplah ilusi." Senyum di wajah sosok berjubah putih itu perlahan membeku. Senyum pria berjubah putih itu memudar, digantikan tatapan dingin menusuk. Ruang di sekitarnya bergetar seperti permukaan air yang terusik. Xiaoyan menatapnya tajam dan berkata pelan, "Ini ilusi." Jun Er dan yang lain terkejut. Xian langsung membantah, merasa dirinya sepenuhnya nyata. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa mereka semua memang nyata. Hanya saja telah melangkah masuk ke dalam ilusi Nightmare Heaven Fog. Selama mengikuti skenario yang dirancang api lotus pemurnian iblis, mereka akan terus terjebak, bahkan jika menang dalam pertempuran. Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi budak api. Xiao Chen bukanlah ilusi. Ia nyata, tetapi kesadarannya sebagian besar telah dikendalikan. Inilah sisi paling mengerikan dari Purifying Demonic Lotus Flame. Realitas bercampur kepalsuan tanpa celah untuk dibedakan. Xiaoyan kemudian mengungkap sejarahnya. Purifying Demonic Lotus Saint, sosok yang hampir mencapai ranah Dodi, pernah menciptakan Nightmare Heaven Fog yang mampu menenggelamkan satu kota ke dalam ilusi selama ratusan tahun. Selama 1000 tahun, api lotus pemurnian iblis telah mempelajari seluruh warisan itu, menjadikannya seolah-olah reinkarnasi sang santo sendiri. Pria berjubah putih akhirnya berbicara, mempertanyakan bagaimana Xiaoyan memahami teknik ini. Xiaoyan hanya tersenyum samar. Rahasia itu ia simpan sendiri. Ketika pria itu melepaskan serangan tombak api dengan daya hancur mengerikan, Xiaoyan berteriak agar semua orang menyingkirkan rasa takut dan tidak mengerahkan doji. Kekuatan ilusi bergantung pada keyakinan di hati. Jika mereka menganggapnya tak terkalahkan, maka mereka pasti kalah. Tombak api itu lenyap sebelum menyentuh mereka. Sosok berjubah putih mulai kabur dan tak stabil. Dengan ekspresi tegas, Xiaoyan membentuk segel darah, Breaking Nightmare Seal. Pria itu terkejut, tetapi sudah terlambat. Segel darah menghantam kehampaan, ruang runtuh, dan ilusi pun pecah. Saat kesadaran kembali, mereka berdiri di atas batu gunung yang mengambang di tengah lautan magma tak berujung. Semua menarik napas lega, mereka akhirnya keluar. Namun, ketenangan itu singkat. Xiao Chen kembali meronta, menandakan kontrol api lotus pemurnian iblis belum sepenuhnya terhapus. Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menekan sementara pengaruh itu, meski sadar, satu-satunya cara memutus kendali sepenuhnya adalah dengan menaklukkan api lotus itu sendiri. Tak lama, banyak sosok lain bermunculan, mereka yang juga berhasil lolos dari ilusi. Xiaoyan menatap lautan magma yang mulai bergolak. Dari dalam magma, sebuah pilar raksasa menjulang. Api berputar, membentuk sosok pria berjubah putih yang nyata dan utuh. Inilah wujud asli yang mereka hadapi. Api lotus, pemurnian iblis yang sesungguhnya. Keheningan menyelimuti wilayah itu saat sosok berjubah putih muncul di atas pilar magma. Tatapan kagum bercampur keserakahan tertuju padanya. Semua orang langsung mengenali wujud aslinya. Purifying Demonic Lotus Flame. Api surgawi peringkat ketiga yang legendaris. Kepala Hall of Souls dan para tetua klan besar segera menyadari betapa berbahayanya api ini. Ilusi Nightmare Heaven Fog yang barusan mereka alami bahkan hampir menipu para ahli tertinggi. Kesadaran itu justru memicu ketakutan sekaligus ambisi. Jika api ini dibiarkan lolos, dataran tengah akan jatuh dalam bencana. Namun, perhatian api iblis itu hanya tertuju pada satu orang, Xiaoyan. Dengan suara dingin, ia mempertanyakan bagaimana ilusinya bisa dipatahkan.
Xiaoyan hanya menjawab ringan, menyebutnya keberuntungan, tentu tanpa mengungkap rahasia sebenarnya. Jawaban itu jelas tak sepenuhnya dipercaya. Tanpa peringatan, api iblis melepaskan kekuatannya. Ruang tertutup, lautan magma bergolak, dan sebuah penjara api raksasa terbentuk. Suhu mengerikan menyapu segalanya. Banyak ahli meledak tanpa sempat melawan. Emosi mereka sendiri menjadi bahan bakar kematian. Dalam sekejap, mayoritas Dozhen musnah. Kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame terungkap sepenuhnya. Dengan tingkat kekuatan mendekati puncak bintang 5 Dosheng, ditambah kemampuan uniknya, ia bahkan mampu menandingi bintang 6. Lebih mengerikan lagi, 10 budak api Dosheng muncul di sisinya, menjadi barisan yang nyaris mustahil ditembus. Menghadapi keputusasaan itu, Kepala Hall of Souls akhirnya mengajukan usulan yang tak terbayangkan sebelumnya. Kerjasama. Dendam lama, konflik klan, dan kebencian harus dikesampingkan. Tanpa persatuan, semua akan mati di tempat itu. Meski ragu, para tetua klan besar satu persatu mengangguk. Xiaoyan pun menerima usulan tersebut. Bukan karena kepercayaan, melainkan karena satu kenyataan pahit. Purifying Demonic Lotus Flame harus dikalahkan terlebih dahulu. Aliansi sementara pun terbentuk. Di balik kesepakatan itu, setiap orang menyimpan niat tersembunyi. Kerjasama ini rapuh, penuh perhitungan, dan syarat pengkhianatan yang menunggu saat tepat. Kepala Aula Jiwa tampak terkejut melihat Xiaoyan langsung menyetujui rencana itu. Ia menatapnya sejenak, lalu tertawa pelan. Para ahli Dousheng bintang keempat ke atas segera diperintahkan maju bersamanya untuk menekan api lotus demonik pemurnian, sementara yang lain bertugas menahan budak api. Xiaoyan tersenyum tipis dan berbalik memberi pesan pada Xian serta Gunan Hai. Ia meminta keduanya berhati-hati dan tidak mengerahkan kekuatan penuh, berjaga dari kemungkinan serangan tersembunyi. Keduanya mengangguk, paham betul liciknya orang-orang Aula Jiwa. Xiao Chen lalu berbicara lirih, menyatakan dirinya tak bisa mendekat, karena segel Xiaoyan akan kehilangan efek, dan ia berisiko kembali dikendalikan. Xiaoyan menenangkannya, meminta sang leluhur tetap berjaga. Keberadaan Xiao Chen dengan aura aneh dan kekuatan tersembunyi justru menjadi penopang terbesar kelompok ini. Xiao Chen menatap Xiaoyan dengan sorot mata lembut. Untuk pertama kalinya sejak lama, wajahnya menunjukkan senyum tipis. Ia bersumpah akan melindungi harapan terakhir klan Xiao, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri. Xiaoyan hanya bisa membalas dengan hormat. Di langit, 7 Dosheng bintang keempat akhirnya membentuk kepungan. Aura mereka mengguncang ruang dan memaksa semua orang mundur. Api lotus demonik pemurnian berdiri di atas pilar magma dengan senyum aneh, lalu memanggil tombak api putih dari lautan magma. Siapapun yang menghalangiku, mati. Gelombang api iblis raksasa meledak keluar. Kepala Aula Jiwa berteriak memberi komando, dan 7 ahli itu menyerang bersamaan. Langit dipenuhi ledakan api yang indah, namun mematikan. Meski berhasil menahan, mereka langsung terpukul mundur, pakaian hangus, tubuh terluka. Api lotus demonik pemurnian tak memberi waktu. Sebuah tangan magma raksasa menghantam mereka dengan brutal, seakan menampar serangga. 7 ahli itu terhempas kembali, wajah pucat dan napas kacau. Keunggulan medan membuat kekuatan api setan terasa semakin menakutkan. Kepala Aula Jiwa akhirnya berteriak dingin, memerintahkan semua orang berhenti menahan diri. Jika tidak, kekalahan hanya soal waktu. Aura ketujuh Dousheng melonjak bersamaan. Xian meraung, berubah menjadi naga Phoenix raksasa. Tekanan kunonya menyelimuti wilayah. Kepala Aula Jiwa dan 5 ahli lainnya pun melepaskan kekuatan penuh. Langit menggelap, petir mengamuk, dan lautan magma bergolak liar. Api lotus demonik pemurnian tertawa dingin. Baginya, ini baru mulai menarik. Dengan satu perintah singkat, 10 budak api Dosheng membuka mata kosong mereka. Api krem menyala di pupil mereka, dan tanpa ragu, mereka melesat menyerang kelompok Xiaoyan. Dalam sekejap, dunia pun jatuh ke dalam kekacauan total. Wajah Xiaoyan dan rombongannya menegang saat para budak api Dousheng melesat mendekat. Tanpa ragu, Xiaoyan memerintahkan mundur. Mereka tidak bodoh untuk menghadapi makhluk yang tak mengenal rasa sakit dan kelelahan secara frontal. Chun dan yang lain segera mengikuti.
menjauh dari kerumunan, dan memilih area bertempur yang lebih lapang. Di sisi lain, wakil kepala Hall of Souls hanya mencibir dingin. Dengan kekuatan bintang 3 Dosheng, dia sama sekali tidak memandang ancaman 10 budak api itu. Hun Feng pun menahan mereka agar tidak bertindak gegabah, memilih mengamati terlebih dahulu. Tatapan wakil kepala beralih ke Xiaoyan, penuh niat tersembunyi. 10 budak api segera menyebar, masing-masing memilih targetnya sendiri. 3 di antaranya melesat ke arah Xiaoyan. Yang terkuat adalah budak api bintang 2 Dosheng. Yang terkuat biar aku, ujar Xiaoyan tenang. 2 sisanya serahkan padaku, sambung Sun Er. Elder pertama dari Menara Pil tertawa ringan, siap menghadapi budak api terakhir. Begitu pertempuran dimulai, Xiaoyan langsung menyerang. Penguasa Xuan berat menghantam keras, memicu percikan api putih krim. Budak api menahan serangan itu, dan api iblisnya berubah menjadi mulut ganas yang berusaha menelan Xiaoyan. Dengan sigap, Xiaoyan menghindar dan membalas dengan Great Heaven Creation Palm, menghantam lawan bertubi-tubi. Meski budak api tak mengenal rasa takut, nyala putih krim di tubuhnya perlahan meredup setiap kali dihantam. Xiaoyan segera menyadari bahwa api iblis itulah sumber kekuatannya. Sementara itu, Chun Er dan Elder pertama juga mulai unggul meski tetap waspada terhadap api aneh lawan mereka. Langit di atas lautan magma berubah menjadi medan tempur kacau. Pertempuran paling mengerikan terjadi di pusat. 7 Dosheng bintang 4 melawan api lotus demonik pemurnian. Badai energi berputar liar, membuat siapapun yang mendekat pasti binasa. Di medan lain, 1 budak api bintang 3 Dosheng mengamuk tanpa lawan sepadan, memaksa 3 Dosheng bintang 2 bekerja sama untuk menahannya. Para Dozun hanya bisa melarikan diri, menyesali keputusan memasuki dunia api setan. Dengan Yellow Spring Palm, Xiaoyan akhirnya memadamkan sisa api iblis pada budak api yang dilawannya. Gerakannya langsung melambat drastis. Saat itulah sebuah ide berkilat di benak Xiaoyan. Menggunakan simbol spiritual yang pernah ia peroleh, Xiaoyan menekan budak api itu dan menorehkan simbol misterius ke dahinya. Simbol tersebut menembus pikirannya, mengisolasi inti api putih krim di dalam sana. Sekejap kemudian, budak api itu menurunkan tangannya dan berdiri patuh di sisi Xiaoyan. Aku bisa mengendalikannya. Kegembiraan tak terbendung terpancar dari wajah Xiaoyan. Jika ia mampu menguasai seluruh budak api, kekuatannya akan melonjak drastis. Saat itu tiba, menghancurkan Hall of Souls bukan lagi sekadar mimpi.